Hai, saya Kitty Ruth Kirana, Gen Z, Master Kebijakan Publik dari Tsinghua University, China. Selamat datang di Komentar Kitty Kirana, ruang di mana kita akan membedah isu publik melalui kacamata kebijakan publik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share supaya kamu dapatkan analisis kebijakan publik lainnya. Wacana pilkada lewat DPRD bukan lahir karena demokrasi kita terlalu mahal. Wacana ini lahir karena elit politik kita terlalu malas untuk berbenah. Dan hari ini aku tidak akan pakai bahasa yang aman, aku tidak akan menenangkan siapapun, aku tidak akan berpura-pura semua argumen setara. Karena kalau kita terus membingkai isu ini sebagai perdebatan teknis, kita sedang membantu menutupi pemindahan kekuasaan paling serius, paling berbahaya sejak reformasi. Ini bukan soal pilkada langsung atau tidak langsung, ini soal siapa yang dipercaya memegang nasib daerah, rakyat atau elit partai. Setiap kali wacana pilkada melalui DPRD muncul, respons publik selalu emosional. Sebagian marah, sebagian defensif, sebagian bingung. Dan itu wajar. Tapi ada satu hal yang jarang kita lakukan, menggeser pertanyaan dan pernyataan mereka. Karena pertanyaannya sebenarnya bukan mana yang lebih demokratis langsung atau melalui DPRD. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah dalam sistem politik Indonesia hari ini, siapa yang paling diuntungkan jika kekuasaan memilih dipindahkan dari rakyat ke elit? Demokrasi bukan soal mekanisme semata. Demokrasi adalah relasi kuasa. Dan setiap perubahan mekanisme selalu berarti ada kuasa yang berpindah tangan. Pendukung pilkada melalui DPRD selalu memulainya dari konstitusi. Oh, undang-undang dasar tidak bilang harus pilkada langsung. Betul, dan perbudakan juga dulu legal. Banyak ketidakadilan dalam sejarah yang sah secara hukum. Hukum itu minimum. Demokrasi itu lebih dari minimum, melampaui minimum. Masalah terbesar elit politik kita adalah mereka berpikir selama sesuatu boleh dilakukan, maka itu benar untuk dilakukan. Padahal demokrasi itu tidak hidup dari teks undang-undang saja. Demokrasi hidup dari kepercayaan rakyat. Dan aku mau tanya satu hal secara jujur. Apakah rakyat hari ini mempercayai DPRD dan partai politik melebihi dari diri kita sendiri? Kalau jawabannya tidak, maka memindahkan hak memilih dari rakyat kepada elit itu bukan reformasi. Itu adalah regresi yang dibungkus oleh pasal. Indonesia tidak bodoh. Kita tidak lupa sejarah. Indonesia pernah memilih kepala daerah melalui DPRD. Dan mari jujur soal sejarah tersebut. Sistem pemilihan tersebut justru menciptakan kepala daerah yang loyal ke elit dan partai, bukan loyal ke rakyat. Sistem pemilihan melalui DPRD juga bisa melahirkan transaksi politik tertutup, membuat DPRD menjadi arena jual beli pengaruh. DPRD malah jadi broker kekuasaan. Pilkada, sistem pemilihan langsung oleh rakyat itu lahir karena sistem lama sudah gagal. Jadi ketika hari ini sistem lama malah ditawarkan kembali, kita harus bertanya, apa perubahan besar yang sudah dilakukan sejak saat itu? Apakah partai sekarang bersih? DPRD sekarang akuntabel dan transparan? Pendanaan politik bersih? Mahar politik sudah hilang? Kalau jawabannya tidak ada yang berubah, maka yang harus dirubah sebenarnya bukan sistemnya, tapi kekuasaan elitnya. Kalau tidak ada perubahan struktural yang terjadi, maka sama saja kita mengulang kesalahan yang sama. Atau malah itu amnesia politik yang disengaja para elit. Sekarang kita bahas alasan favorit dari partai-partai pendukung pilkada melalui DPRD. Efisiensi. Pilkada langsung itu mahal. Betul, mahal. Tapi saya mau bertanya lebih tajam. Siapa yang membuatnya mahal? Rakyat? Tidak. KPU? Tidak. Yang membuat mahal adalah mahar pencalonan, biaya konsolidasi partai, ongkos politik internal, dan semua itu dikendalikan oleh partai politik. Jadi partai politik sendiri yang membuat biaya politik mahal. Tapi justru harus rakyat yang berkorban. Ini seperti partai menciptakan virus, lalu menyalahkan pasien kenapa bisa terkena virus tersebut, lalu menawarkan amputasi sebagai solusi. Padahal seharusnya partai berbenah, memperbaiki sistem pendanaan, menutup mahar politik, membangun kaderisasi berbasis kompetensi. Tapi yang minta dipotong justru hak rakyat untuk memilih. Kalian sehat? Ini tidak masuk akal. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Sekarang, mari kita bongkar tanpa basa-basi soal DPRD. Secara teori, DPRD itu harusnya menjadi wakil rakyat. Secara praktek, DPRD seringkali menjadi wakil partai dan kepentingan pribadi. Coba teman-teman komen di bawah.
Sebenarnya, berapa banyak DPRD yang benar-benar menjatuhkan kepala daerah yang korup, konsisten menolak APBD bermasalah, tidak bermain proyek, kuat menjalankan fungsi anggaran tanpa kompromi politik. Di banyak daerah, DPRD itu bukan pengawas, mereka justru menjadi partner transaksi. Dan DPRD sekarang berani-beraninya berkata, percayakan pada kami untuk memilih kepala daerah Anda. Maaf, kalau kerja pengawasan paling rendah saja DPRD sering gagal, jangan berani minta mandat lebih besar. Dalam politik, tambahan kewenangan harus dibayar dengan tambahan akuntabilitas. Masalahnya, DPRD minta kuasa tanpa mau diawasi lebih keras. Sekarang, kita bongkar aktor utama, partai politik. Hampir semua pendukung pilkada melalui DPRD adalah partai politik besar. Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, Demokrat. Alasan mereka rapi, efisiensi, stabilitas, biaya politik, demokrasi perwakilan. Tapi mari kita jujur, siapa yang sebenarnya menentukan siapa kandidat yang boleh maju? Siapa yang menentukan mahar politik? Siapa yang menutup ruang kandidat kompeten tanpa uang? Jawabannya, partai politik. Masalah biaya politik diciptakan oleh partai, lalu dijadikan alasan untuk mengambil kuasa rakyat. Ini bukan solusi, ini konflik kepentingan struktural. Lebih parahnya lagi, partai gagal melakukan kaderisasi berbasis kompetensi. Akibatnya, popularitas kandidat mengalahkan kapasitas, uang mengalahkan integritas, loyalitas mengalahkan kompetensi. Lalu, para partai politik yang telah gagal ini berkata, percayakan pemilihan kepada kami melalui DPRD. Kira-kira kenapa? Asumsi kasarnya, partai ingin memperkecil peran publik atau partai ingin memperbesar ruang lobi elit dan mengunci kompetisi di internal partai saja. Partai juga ingin memudahkan konsolidasi kekuasaan pusat sehingga partai bisa mengontrol hasil. Karena pilkada langsung itu berbahaya bagi elit. Rakyat jadi bisa memilih orang luar, orang independen, menjatuhkan dinasti politik, menghukum partai yang tidak berpihak pada rakyat. Dan tentu itu tidak nyaman bagi para elit partai politik. Lebih nyaman memilih di ruang tertutup di mana suara bisa dinegosiasikan, bukan diperebutkan lagi. Ini bukan tentang demokrasi, ini tentang manajemen resiko para elit. PDIP memang menolak, bukan karena mereka paling bersih, tapi mungkin karena mereka paham satu hal, kekuatan mereka ada di rakyat, bukan di DPRD. Dan ini penting, penolakan PDIP menunjukkan bahwa isu ini bukan soal moral, ini soal peta kekuasaan. Siapa yang kuat di mana akan memilih sistem yang menguntungkan mereka. Dan hari ini yang ingin memindahkan pilkada ke DPRD adalah mereka yang lebih kuat di elit daripada di publik. Sebelum konklusi, jangan lupa untuk subscribe karena aku akan bagikan lebih banyak informasi tentang kebijakan publik, pendidikan, artificial intelligence, dan peluang kerja masa depan. Sekarang kita kembali ke pertanyaan awal. Pilkada melalui DPRD itu lebih baik. Untuk siapa? Bukan untuk rakyat, bukan untuk demokrasi, tapi justru lebih baik untuk transaksi lebih senyap, akuntabilitas lebih rendah, korupsi lebih terkoordinasi, politik uang yang tidak hilang. Ia malah naik kelas dari amplop ke kesepakatan, dari massa ke elit, dan itu jauh lebih berbahaya. Kalau para partai benar-benar ingin demokrasi yang lebih sehat, benahi pendanaan partai, buka kaderisasi berdasarkan kompetensi, perkuat pengawasan DPRD, DPR, dan DPD, tutup celah untuk pemberian mahar politik. Tapi itu semua berat untuk dilakukan, butuh reformasi internal partai, butuh para elit untuk kehilangan privilege yang selama ini dinikmati. Makanya mereka berpikir mengganti mekanisme pemilihan jadi tertutup melalui DPRD itu jauh lebih mudah. Dan disinilah kita para rakyat harus jujur. Yang para partai ini sedang lakukan itu bukan soal menyederhanakan demokrasi. Justru ini soal menyederhanakan jalan kekuasaan bagi para elit. Saya tidak bilang pilkada melalui DPRD pasti salah. Tapi dalam kondisi Indonesia hari ini, tanpa reformasi total partai, DPRD, DPR, DPD, pendanaan politik, kebijakan ini jelas bukan solusi. Ini jalan pintas untuk menggapai kekuasaan. Masalah demokrasi Indonesia bukan karena rakyat terlalu bodoh untuk memilih. Masalahnya karena elit terlalu nyaman dengan kekuasaan dan tidak mau dikoreksi. Padahal demokrasi yang sehat tidak selalu tentang yang paling efisien, tapi yang paling mampu mengoreksi kekuasaan.